Al-Fallahu Sayyidul Bilad wa Maliku Al-Hakiki. Petani itu adalah majikan tuannya negeri, dan dia adalah pemilik yang sebenarnya. The farmer is the real life, because the real owner of the nation. Why? Because the farmer make us all the we need to eat. The farmer make it in the earth. يعني الفلاح نحن نحيا بدون الفلاح ما نبدأ. لماذا؟ لأن من الفلاح من المزرعة كل من المزرعة نحن نحتاج للأكل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Ya, saya lagi kedinginan di puncak ini ya. Ini karena kita ini sedang ada di Aisyah Farm. Wah. Cinta Aisyah Farm. Oh, Cinta Aisyah Farm ya. Kita sedang berada di Cinta Aisyah Farm. Ini kita akan ngobrol dengan Al-Ustadz ya, Al-Hajj Amir Shakib Rusdi, alumni Gontor tahun 1995 ya. Beliau ini adalah pemilik travel haji dan umroh, tapi karena pandemi 1,5 tahun ini beralih profesi jadi petani di puncak. Seru ya. Kita belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Amir Shakib Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah, alhamdulillah, nabi khair, alhamdulillah. Ini dia kan sering ke Arab ini ya. Ini bahasa Gontor orang Saudi ada bedanya nggak sih? Bedanya banyak. Oh, bedanya banyak ya? Bedanya banyak. Oke. Bedanya di mananya itu biasanya? Plesetannya. Oh, plesetannya ya. Yang beda orang Gontornya atau orang Arabnya? Yang jelas nahu soroknya sama. Oh, nahwu sorofnya sama. Itu kata dasar ya, kunci dasar. Oke. Kalau di Gontor itu kalau kita sudah dapat dasar nahu sorof, insya Allah untuk belajar amiyah itu namanya kan bahasa amiyah kan. Oh, bahasa amiyah ya. Insya Allah bisa lah adaptasinya. 4 adaptasinya ya. Karena kita sudah memahami dasarnya. Kalau di Inggris grammarnya lah gitu ya. Oh, sudah ada ya. Ya. Di Gontor tahun berapa masuk, tahun berapa keluar? Masuk tahun 1995, tahun 89. 89 ya. Tahun 89, 1995. Kelas biasa dan proletar tulen. Wah, ini dia nih. Nggak mudabir, nggak munazomah, nggak apa-apa gitu. Proletar tulen. Proletar itu di Gontor itu istilah yang tidak di bagian organisasi pelajar ya. Tapi menarik kalau di Gontor, walaupun nggak di organisasi pelajar, tetap aja belajar organisasi. Ya, Ustadz Amir, gimana ceritanya bisnis umroh dulu deh ya? Kok bisa itu bergelut di bisnis umroh? Haji umroh ya? Ya awalnya itu di bisnis umroh karena ini jasa ya kalau mulai. Awalnya ingin memudahkan tamu-tamu Allah ke tanah suci. Awalnya hanya itu, niat pertamanya hanya itu saja, nomor. Sudah berapa tahun ini umroh ini? Umroh ini saya mulai aktifnya itu di 2014. 2014 ya? Mulai aktifnya. Oke. Sampai kemarin terakhir mau pandemi. Terakhir pandemi kita masih di sana. Terakhir pandemi masih di Arab. Februari 2020 kita masih di Mekah. Dan kita nggak percaya kalau ada pandemi. Oh, karena masih di sana ya? Masih di sana.
Masih di sana. Waktu itu alhamdulillah kita lagi milad. Ada 1.200 jamaah di Hotel Syuhada di Ajiat dekat Makarim tuh. Dengar kabar milad, dengar kabar pandemi kita nggak percaya. Orang masih banyak di Mekah waktu itu. Orang Indonesia masih banyak di sana. Masih banyak. Nah, tanggal 28 Februari last flight udah nggak bisa masuk Saudi. Udah kita baru tahu nggak bisa masuk karena kita masih tinggal di sana dengan 1.200 jamaah sampai tanggal 8 Maret. 8 Maret. Jadi ini kok sepi, gak ada orang gitu. Oke. Sepi, gak ada orang. Akhirnya kita balik. Lockdown berarti nggak ada umroh 1,5 tahun ini. Iya. Haji nggak ada. Terus jadi petani nih. Nah itu gimana ceritanya? Ceritanya ini kan lockdown, kita nggak ngapa. Di rumah aja, mau ke rumah takut, mau ngapa-ngapain takut. Akhirnya kita diskusi dengan teman-teman di Syarikat Tani Islam Indonesia. Oh, itu organisasi apa itu? Itu organisasi di bawah Dewan Dakwah. DDI, Dewan Dakwah Islamnya. Ya. Oke. Karena kita di situ pengurus besar di Syarikat Tani Islam Indonesia. Ini kita diskusi. Ini harus jadi petani nih, saya bilang, karena ketahanan pangan. Oke. Akhirnya saya putuskan untuk mencari lokasi lahan pertanian. Iya. Dari daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur. Alhamdulillah dapatnya di daerah puncak sini dengan ketinggian 1.350 mdpl. Wow, ini di bawah 1.350 di atas meter di atas permukaan laut. Persisnya seberangnya tahun. Seberangnya tahun persisnya. Luar biasa ini, pemandangannya indah. Terus lokasi buat tanaman juga cocok ya. Ini status lahannya itu seperti apa di sini itu? Itu status lahannya di sini hak garap ya. Hak garap ya? Hak garap. Kemudian kita tanam di sini tomatnya varietasnya khusus untuk dataran tinggi. Oh, jadi ada tomat yang khusus dataran tinggi? Ada khusus dataran tinggi. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Jadi tadinya ini memang sudah tanah pertanian atau gimana? Enggak, tadinya ini hanya ilalang-ilalang. Ilalang ya? Ilalang, tidak digunakan ya? Tidak digunakan. Akhirnya kita cangkul, kita garap, kita bersihkan semuanya, kita tanam tomat. Karena pilihan tomat ini karena sebagai kebutuhan yang sangat diminati oleh beberapa segmentasi ya gitu kan. Ya. Hampir seluruh rumah makan membutuhkan tomat. Ya, betul. Ibu-ibu rumah tangga pun membutuhkan tomat. Betul sekali. Semuanya gitu. Akhirnya kita putuskan untuk menanam tomat. Berapa lama tomat ini? Tomat ini kita tanam di tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ya? 17 Ramadan. Berapa lama umur sampai mulai awal sampai panen itu? Umurnya untuk dataran tinggi, varietas kita kan namanya varietas F1 Kirana. F1 Kirana. Nggak ada MotoGP gitu? Nggak ada. Tomat kok F1 gitu. Iya, karena kenapa disebut F1? Karena buahnya besar dan bentuknya seperti apel. Oh, oke. Iya. Seperti apel bentuknya, dan dia sekilo itu bisa jadi berapa? 6 buah. 6 ya? Ya, 6 buah tomat ya. Besar-besar ya? Kilo besar-besar. Tomat ini menjadi pilihan kita karena memang satu, jarang orang menanam tomat di dataran tinggi. Biasanya apa? Kalau tinggi ya? Kalau tinggi biasanya stroberi, kemudian kol, kemudian sayur mayur seperti wortel. Oh iya. Tapi kita tanam tomat, sehingga waktu kita awal-awal tanam tomat lucu nih. Iya. Jadi awal tanam tomat tuh orang-orang tuh nggak percaya. Ini tomat dataran tinggi, banyak kabut. Iya betul. Embunnya kuat, hujan setiap hari. Karena dataran tinggi. Saya bilang, yang menciptakan kabut siapa? Yang menciptakan hujan siapa?
Karena kebun cinta Aisyah Farm ini adalah kebun tauhid. Wah, ini dia nih. Kok bisa ini kebun tauhid itu apa itu? Kebun tauhid itu kita ini tugasnya manusia hanya menanam. Tugasnya hanya menanam, menyemai, menanam dan merawat. Yang menumbuhkan, yang menghidupkan, yang memberi buah, yang buah itu dari hijau menjadi merah, dari hijau mengkeluar kemudian merah, itu Allah semua. Oke. Jadi saya dengan teman-teman di sini, teman-teman kebetulan teman-teman para penduduknya yang tinggal di sekitar sini, kita kasih tahu bahwa tanaman kita ini harus berdasarkan memasuki zonanya zona tauhid. Oke. Jadi tauhid zone gitu kan. Kenapa? Karena selama ini banyak para petani itu dengan segala pengalamannya, dengan segala ilmunya, mereka mengatakan bahwa wah tanam ini seperti ini. Tapi mereka menomorduakan Allah. Oke. Ya, jadi tapi tidak semua petani. Tapi yang saya dapatkan selama ini petani seperti itu, sehingga kita jadi dakwah bilhalnya itu di dunia pertanian. Ini tomat-tomat ini berzikir berarti ya? Bertasbih. Oh, bertasbih ya? Iya, bertasbih. Tomat bertasbih. Dan kita kasih zikir juga berarti ini tomat-tomat ini. Alhamdulillah. Kalau mereka itu kan makhluk hidup juga ya. Iya ya. Tumbuhan makhluk hidup yang perlu dirawat, yang perlu dijaga. Satu tomat tuh berapa kilo bisa menghasilkan? Satu pohon. Iya. Kalau varietas apel kita ini, satu pohon ini bisa menghasilkan minimum 3 kilo, maksimum 8 kilo. Satu musim tanam? Sekali musim tanam. Oh, jadi mereka sekali musim tanam tuh diganti lagi berarti? Diganti lagi. Baru ya? Kita semai lagi dari biji. Oh, mulai dari biji lagi ya? Oke. Tanam berapa pohon sekarang ya? Ini kita tanam ada 20.000. 20.000 pohon. 1 hektar. Dahsyat ya. Dengan lahan yang ada yang siap 4,6 hektar. Ini baru di 1 hektar berarti? Baru 1 hektar. Oke. 1 hektar dulu. Nanti selanjutnya pelan-pelan lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa tertanam semua. Jadi targetnya itu sekitar berapa ribu pohon? 100.000 pohon. 100.000 pohon. 100.000 pohon. Jadi petani itu bisa sejahtera sebenarnya ya. Iya. Asal dia mau kerja keras, cerdas dan smart. Tahu ilmunya ya. Kelihatannya ini penting ya tahu ilmunya ya. Ini belajar sendiri atau gimana itu ilmu pertaniannya? Ini kan di pondok belajarnya nahwu sorof. Tomat ini mutolaat. Belajarnya dari mana nih ilmu pertomatan? Untuk di dunia pertanian ini saya mengambil dari surat Al-Muluk dulu. Oh, oke. Dasarnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu itu dari Allah semua. Jadi landasannya itu kita bahwa ini semua adalah ilmu Allah. Kemudian langkah yang kedua, bahwa kita bertanam ini di dalam surat Al-Waqiah. Ya. Jadi Allah bertanya, afaraitum ma tahrusun? Oke. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah engkau yang bercocok tanam atau yang menumbuhkan tanamanmu atau saya yang menumbuhkan? Nah, itu kan sinyal bahwa Allah memberikan pertanyaan berikut jawaban. Ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Nah, itu lagi zona tauhid lagi tuh. Iya. Betul. Setelah tatkala kita sudah menyerahkan seluruhnya, menyerahkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 1 ya Allah dulu. Nomor 2 ya Allah lagi. Iya. Nomor 3 ya Allah lagi. Kalau kita sudah Allah, insya Allah mudah-mudahan ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Dari mana saya dapat ilmunya? Nah, karena kita punya jaringan di Syarikat Tani, kita punya teman-teman yang biasa mereka itu menjual bibit sayuran
mereka itu biasa menjual pupuk dan fungisida ya. Iya. Sehingga kita ajak diskusi mereka. Oke. Kita belajar. Iya. Ya, saya mengikuti Ustaz Akbar nih. Ya kan? Menjadah wajadah gitu kan. Kita harus jadah baru wajadah kan gitu kan gitu. Akhirnya saya pelajari dengan jidi pelan karena kan butuh proses. Betul. Sehingga mulai tanam kita di bulan Ramadan. Kenapa saya tanam bulan Ramadan dan bertepat dengan 17 Ramadan? Ya, karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ya kan? Kalau Ramadan kita menanam dalam keadaan kondisi tubuh yang berpuasa, insya Allah doa kita ijabah insya Allah. Jadi nanam itu pas lagi puasa. Pas lagi puasa. Jadi orang-orang lagi enak-enakan tidur, enak-enak apa, kita dari pagi habis subuh sampai asar kita nanam. 20.000 kita tanam. Iya. Dengan teman-teman tuh sekitar ada berapa orang di sini? 16 orang. 16 orang ya? Luar biasa. Jadi kita ambil tenaga-tenaga penduduk sekitar. Mereka kita ajak untuk ayo kita sama-sama menanam. Berarti sudah mulai panen sekarang ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana panennya itu? Panennya kalau tomat ini kan nggak seperti padi ya. Iya. Kalau padi kan kita panen, serut langsung. Sekali panen. Tomat ini dia tadrijian. Jadi kalau orang sana bilang suwaya. Dikit-dikit. Jadi dia per 3 hari. Iya. Per 3 hari. 3 hari sekali tomat petik. Dari hijau menunggu merah sampai merah baru kita petik. Oh, jadi dipilih dulu ya? Dipilih dulu. Ada yang hijau, ada yang mengkel, ada yang merah. Kita lebih prioritasnya kita pilih yang merah. Yang merah dipetik. Terus dijual kemana itu? Jual ya ke pasar induk. Pasar induk ya? Kalau orang sana bilang suk jumlah. Oh, suk jumlah. Suk jumlah. Jumlah mufidah. Oh, pasar induk. Pasar induk Kramat Jati di Jakarta? Iya, Kramat Jati, Cibitung, Bekasi, Tanah Tinggi Tangerang, sama TU yang Kemang, Bogor. Oh, Bogor ya. Oh, Bogor, Bekasi, Jakarta ya. Tangerang. Ya, alhamdulillah kita sudah ada jaringan di sana. Oh, di sana sudah ada pembeli berarti ya. Sudah ada pembeli. Jadi kita sudah dari hulu sampai ke hilir sudah kita sudah kita dapati sudah ada sistemnya lah sana ya. Wah, ini tomatnya bagus banget. Berapa bulan ini? Ini kita penanaman di bulan Ramadan. Jadi berapa bulan nih? Sekarang di bulan Zulhijjah akhir, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi panen umur 3 bulan. Berapa hari dipanen? Panen perdana itu umur 80 hari HST. HST itu apa? Hari setelah tanam. Oh. Jadi 80 hari setelah tanam. Iya. Oh, itu panen perdana. Tapi sebelumnya kita semai dulu bibitnya selama kurang lebih 15 hari. Bibit itu 15 hari? Iya. Mulai dari biji itu? Dari biji kita semai selama 15 hari. Oh, 15 hari. Kemudian dia tumbuh sekitar 3 sampai 7 cm. Baru kita pindahkan ke media tanah. Pindahkan ke media tanah. Terus tumbuh 80 hari. 80 hari setelah tanam baru kita bisa panen. Panen perdana. Terus berapa hari sekali panennya? Panen ini untuk panen pertama, kedua jaraknya 3 sampai 4 hari. 2 ke 3 3 hari. 3 ke 4 3 hari. 4 ke 5 3 hari. Panen ke-5 sampai ke-15 setiap hari. Oh, setiap hari dipanen? Setiap hari dipanen. Setelah itu habis atau gimana? Setelah itu habis pohonnya kita cabut, kita tanam kembali. Oh, jadi kembali. Kalau sudah habis dicabut? Cabut. Oh, berapa kali panen berarti itu? Ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kali panen. Oh, 15-20 kali panen. Jadi dipetik yang merah-merah. Yang merah-merah dan cumulat.
Apa itu? Cumulat itu bahasa kerennya mengkel. Oh, mengkel ya. Oke, terus habis itu dimasukkan ke peti nih. Masukkan ke peti, kita timbang. Oke, halo Bapak, Mas, Kang. Ya. Dedek, itu Wah, dimasukin ke peti. dipilih-pilih. Oh, ditimbang dulu tuh. Itu ditimbang ini untuk ini aja, untuk konsumsi emak-emak. Kalau yang untuk pasar itu timbangnya di sana. Nah, ini contohnya kalau buah tomat apel nih, bentuknya seperti ini nih, ada ujung-ujungnya nih, kayak apel. Tuh. Ini tomat sayur ya? Tomat buah dan sayur. Oh, bisa Dibilang di buah, jus ya? Bisa di jus, dibilang sayur, bisa dibikin sayur asem. Sayur sop. Sayur sop ya. Nah, Oh, biasa buat sop itu ya, Nah, kambing cumulat. gitu. Biasanya tukang sate, Sate juga ya? kemudian soto Bogor, kemudian paru makan Padang, kemudian warteg, kemudian restoran-restoran, bahkan hotel-hotel pada pilih yang seperti ini. Karena untuk apa? Untuk apa namanya, kalau bikin nasi goreng kan masih ada tomat tuh. Iya. Nah, tukang nasi goreng, warteg, Padang, tukang sate, hampir semua lini pertahanan. Makanya kita ini ketahanan pangan. Iya. Andai seandainya tidak ada tomat, tidak ada yang tanam tomat, mau makan apa orang-orang di kota? Makan beras. Aduh, jawabannya. Nah, ini kan merah, kok nggak hijau ya tomatnya ya? Awalnya hijau dulu, baru Awalnya, merah nanti. oh jadi yang dipetik ini yang Merah-merah. merah. Merah. Memang bentuknya akhirnya merah ya. Iya. Kedepan pengennya seperti apa ini Aisyah Farm ini? Aisyah Farm, saya sih nggak terlalu muluk Ustaz ya. Ya. Mau saya itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sudah itu aja. Oke. Nggak terlalu muluk. Tatkala saya bertani ini, saya menyerap tenaga kerja. Oke. Kemudian pohonnya bisa bermanfaat buat kita. Amin. Udah itu aja. Adapun Adapun hasil apa bonus. Oke. Bonus. Yang jelas motonya tuh harus bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Nggak ada lagi. Umroh kan ini mau jalan nih. Jalan lagi nggak umroh itu? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau Jadi umroh apa? jalan, tani Ini juga jalan ya. Insya Allah. Wah, tapi bisa dijalanin dari sini sih ya. Bisa. Sekarang ya online Bisa. semua sih ya. Sekarang sudah sinyal alhamdulillah bagus di sini. Oh iya ya, sinyal sudah ada, segala macam sudah ada, jadi kantor bisa dijalankan juga dari Insya atas Allah. puncak sini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan umrohnya cepet dibuka lagi ini ya. Amin. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau umroh dibuka, kita kan juga provider visa. Ya, Kita bisa mengitak visa umroh dan haji. jadi lebih banyak berarti B2B ya, B2B. untuk ke travel haji umroh ya, Ya, untuk alhamdulillah kita provider sudah visa ya. punya rekanan itu sekitar 32 travel. 32 travel. Ada sudah kanan yang mereka kan tidak semua travel itu bisa mengisi visa. Oke. Ya. Jadi kalau mereka butuh visa atau apa ke Ustadz Boleh. Amir gitu ya. Silakan. Ya teman-teman haji umroh yang ingin isu travel bisa ke Visit Ustadz. visanya. Isu visanya. Ya teman-teman. Nanti yang isi visa bonus tomat. Wah ini menarik nih ya. Yang beli tomat bonus visa gitu. Sebuah perpaduan bisnis yang menarik. Terima kasih Ustadz Amir. Sukses selalu, berkah selalu, bermanfaat selalu, sehat selalu bersama keluarga. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.